Assalamualaikum teman-teman semua, kenalin gue Nindya. Dan di video kali ini sesuai sama judulnya, gue bakal ngejelasin tentang paradigma konstruktivisme dalam kajian analisis framing. Biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke inti teori, sebenarnya kita cari tahu dulu ya apa sih konstruktivisme itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, konstruktivisme itu sebenarnya adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menjelaskan suatu teori tentang bagaimana individu tuh menafsirkan sesuatu, bahkan sampai dia berperilakunya itu sesuai dengan kategori-kategori konseptual yang ada di pikiran mereka. Atau gini, simpelnya gini teman-teman, manusia itu memahami, mengartikan, bahkan sampai dia berperilakunya itu tuh sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Nah, konstruktivisme itu adalah salah satu teori yang menolak pandangan positivisme. Kira-kira kenapa ya mereka berdua ini bertolak belakang? Jadi, yang bertolak belakang antara konstruktivisme dan positivisme itu adalah perbedaan letak objek dan subjeknya. Kalau di positivisme itu objek dan subjeknya itu dalam komunikasinya itu dipisahkan. Nah, tapi kalau di konstruktivisme itu subjeknya ini merupakan faktor sentral, jadi pusatnya dalam kegiatan komunikasi dan hubungan-hubungan sosial, sehingga tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Nah, si subjek komunikasi ini juga memiliki peran, dia ini bisa mengontrol maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Nah, karena yang kita bahas ini adalah paradigma konstruktivisme, jadi kita kayak cari tahu dulu ya paradigma itu apa sih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, paradigma itu adalah seperangkat analisis, seperangkat nilai, konsep, dan juga praktik yang diterapkan dalam memandang suatu realitas dalam komunitas yang sama. Kalau paradigma konstruktivisme itu sendiri adalah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial itu didapat dari hasil konstruksi sosial, dan realitas sosial di sini tuh bersifat relatif, jadi nggak bisa digeneralisasikan ke setiap orang. Karena materi yang kita bahas di sini itu kan berkaitan tentang analisis framing ya, pastinya nih ada hubungannya dengan media massa. Nah, dalam konstruktivisme, media massa tuh mengonstruksi informasi dan mendistribusikannya ke masyarakat. Jadi media di sini tuh dipandang tidak pernah melakukan hal-hal yang netral dan yang terisolasi baik dari dalam organisasi media itu sendiri ataupun dari luar media. Sama kayak masyarakatnya juga, masyarakat di sini juga nggak sekedar menerima informasi aja, tapi mereka juga mengonstruksi informasi tersebut berdasarkan skematanya masing-masing individu. Nah, sekarang kita masuk ke si analisis framingnya nih teman-teman. Ternyata analisis framing itu adalah tradisi dalam studi ranah komunikasi yang menonjolkan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis wacana komunikasi. Dalam praktiknya, analisis komunikasi ini melibatkan beberapa konsep, antara lain tuh ada sosiologi, ada politik, dan ada kultural. Sebenarnya tujuan dilibatkan dari ketiga konsep itu adalah untuk mempermudah dalam menganalisis fenomena-fenomena komunikasi. Teman-teman, ternyata buat menganalisis berita secara garis besar itu bisa dilakukan dengan analisis teks yang termasuk dalam analisis framing juga, atau dengan wacana kritis. Kalau dilihat dari teori-teori paradigma yang dikemukakan oleh Littlejohn, konstruktivisme ini ternyata termasuk dalam genre interpretatif. Nah, apa sih genre interpretatif tuh? Jadi genre interpretatif itu adalah di mana di sini terjadi proses pemahaman, dan berikutnya terjadi lagi proses pembedaan antara pemahaman dan penjelasan ilmiah. Yang mana tujuan interpretasi di sini itu bukan untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur kejadian-kejadian tersebut, tapi untuk menguraikan bagaimana cara manusia itu memahami pengalaman mereka sendiri. Nah, kalau di sini nih, menurut Erving Goffman, frame itu merupakan struktur kognitif yang memandu persepsi dan presentasi mengenai realitas. Jadi, framing itu adalah pendekatan yang cari tahu nih bagaimana sih sudut pandang ataupun cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Beda lagi nih kalau menurut Robert Eddman. Jadi kalau menurut Robert, framing itu terdapat dalam dua dimensi besar. Yang pertama itu seleksi isu, dan yang kedua penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Teman-teman penasaran gak sih gimana cara wartawan tuh menonjolkan pemaknaan atau penafsiran dari suatu peristiwa? Nah, ini bisa dijawab pakai pendekatannya Pan dan Kosicki. Jadi wartawan tuh menggunakan kata, kalimat, foto, grafik,
dan perangkat-perangkat lainnya itu secara strategis, sehingga mereka dapat menafsirkan suatu peristiwa itu biar lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Menurut pendekatan Pandan-Kosicki, perangkat frame ini terbagi ke dalam 4 struktur besar loh. Ada struktur sintaksis, ada struktur skrip, struktur tematik, dan ada struktur retoris. Nah, kalau struktur sintaksis itu bagaimana cara si wartawan ini menyusun fakta. Biasanya kalau yang diamatin di sintaksis ini adalah headline berita, lead, latar informasi, sumber kutipan, dan juga penutup. Nah, berikutnya, kalau yang struktur skrip itu adalah bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Kalau yang diamatin itu di sini adalah 5W plus 1H. Berikutnya, kalau yang struktur tematik itu adalah bagaimana cara wartawan menulis fakta. Nah, yang diperhatikan di sini tuh seperti paragraf, terus proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Berikutnya, struktur retoris. Kalau struktur retoris ini adalah cara wartawan menekankan fakta. Jadi, biasanya bisa dikasih dengan beberapa bukti-bukti. Bukti-bukti itu bisa berupa kata ataupun kutipan dari saksi, atau juga dari foto dan juga grafik. Dan ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan loh dalam menganalisis frame surat kabar. Penasaran gak sih apa aja? Yang pertama, frame berita itu harus memiliki karakteristik konseptual dan linguistik yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, secara umum itu harus bisa diamati dalam kegiatan jurnalistik. Dan yang ketiga, itu harus mampu membedakan secara tepat antara frame di suatu media dan frame di media lain. Dan yang terakhir, frame itu harus memiliki validitas representasional atau diakui oleh orang lain dan gak sekedar lintasan khayalan penelitian saja. Nah, pembahasan tadi sekaligus penutup dari materi kita kali ini. Sekian dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan mudah dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.